Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahayu, NIM 201010205027. Saya dari Lokal Tadris Matematika 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi pada bilangan bulat dengan dosen pengampu Ibu Rila Gina Gunawan MPD. Oke, mari kita simak penjelasannya ya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan positif adalah lawan dari bilangan negatif, sedangkan bilangan 0 tidak mempunyai lawan sehingga disebut dengan bilangan netral. Nah, cara kita membacanya untuk bilangan negatif, contohnya di sini ada. Yang pertama kita baca dengan negatif 1. Kemudian yang kedua kita baca dengan negatif 10. Kemudian untuk bilangan yang bulat positif kita baca seperti biasa, yaitu 1, 10. Nah, selanjutnya semakin ke kiri angka pada bilangan bulat, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan angka pada bilangan bulat, maka nilainya semakin besar. Nah, contohnya di sini ada angka negatif 5 dan negatif 100. Nah, manakah yang lebih besar dari kedua angka ini? Sesuai dengan definisi tadi, kita tahu bahwa semakin ke kiri angka pada bilangan bulat, maka nilainya semakin kecil. Nah, di sini kita lihat angka yang paling besar itu adalah 100. Nah, karena yang paling 100 itu paling kiri dari negatif 5, maka negatif 5 besar dari negatif 100. Oke, contoh yang kedua itu ada angka 5 dan angka 100. Nah, di sini kita harus menentukan mana angka yang lebih besar dari kedua angka ini. Sesuai dengan definisinya, katanya kalau semakin ke kanan angka pada bilangan bulat, maka nilainya semakin besar. Nah, yang paling kanan itu kan 100, maka 5 itu kecil dari 100, jadi gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan penjumlahan. Nah, di sini sudah ada beberapa soal. Yang pertama 4 ditambah 5, soal yang kedua min 2 ditambah 6, soal yang ketiga min 2 ditambah min 6, dan soal yang keempat itu 2 ditambah min 8. Oke, kita selesaikan soalnya satu persatu ya. Yang pertama 4 ditambah 5 itu sama dengan 9 ya, karena ini soalnya sudah bisa kita kerjakan sendiri karena sudah terbiasa kita temui. Kemudian untuk soal yang kedua itu ada min 2 ditambah 6. Nah, min 2 ditambah 6 ini sama artinya juga dengan 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 hasilnya kan 4. Oke, di soal ini ada ketentuannya. Nah, jika min 2 ataupun pada nilai negatifnya lebih kecil dari nilai yang positifnya, maka hasilnya adalah positif. Tetapi kalau misalkan nilai pada yang negatif ini lebih besar dari yang positif, atau misalkan nilainya 7, negatif 7, negatif 8, maka hasilnya pasti negatif. Oke, contohnya di sini itu seperti min 7 ditambah 3. Nah, di sini kan yang negatifnya lebih besar nih. Yang negatif ini lebih besar dari yang positif ini. Nah, kalau biasanya kita samakan dengan yang sebelah, itu kan sama artinya dengan 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 kan sama dengan 4. Nah, karena yang di sini nilai negatifnya lebih besar dari positif, maka di sini kita kasih tanda negatif gitu ya. Oke, untuk soal yang ketiga ini ada min 2 ditambah min 6. Nah, karena positif bertemu dengan negatif, maka itu hasilnya negatif. Itu sama juga dengan min 2 dikurang 6. Nah, misalkan nih, kita punya hutang 2, kemudian kita berhutang lagi 6, berarti jumlah hutang kita ada 8. Nah, oke, yang selanjutnya itu untuk soal yang keempat, 2 ditambah min 8. Nah, sama juga halnya dengan soal pada nomor 3 ini, karena positif bertemu negatif, maka hasilnya negatif. Itu sama juga soalnya dengan 2 dikurang 8. 2 kurang 8 itu kan, karena 2 ini kan lebih kecil dari 8.
Sama juga artinya dengan kita mengurangkan 8 dikurang 2. Itu hasilnya dengan 6. Nah, karena di sini yang pengurangnya lebih kecil dari yang dikurang, maka hasilnya adalah negatif 6. Oke, nah pembahasan selanjutnya ini kita tentang pengurangan. Oke, di sini sudah ada beberapa soal, yaitu yang pertama 6 dikurang 4, soal yang kedua min 2 dikurang 6, soal yang ketiga min 2 dikurang min 8, dan soal yang keempat 4 dikurang min 8. Oke, untuk soal yang pertama 6 dikurang 4, 2 kan? Ya, ini soal yang sudah biasa kita temui. Kemudian untuk soal yang kedua, min 2 dikurang 6. Itu sama artinya dengan kita punya hutang 2. Kemudian kita berhutang lagi 6. Karena dia negatif, kita anggap itu hutang. Nah, kalau misalnya hutang kita itu 2, kemudian kita tambah lagi hutang 3, 6, maka hutang kita akan menjadi 10 ya. Oke, untuk soal yang ketiga, min 2 dikurang min 8. Nah, di sini negatif bertemu negatif. Kalau negatif bertemu negatif, maka dia positif. Berarti soalnya min 2 ditambah 8 itu sama dengan 8 dikurang 2. 8 kurang 2 berarti 6. Nah, sesuai juga yang tadi, karena yang negatifnya lebih kecil dari yang positifnya, maka hasilnya positif. Kalau misalkan yang negatifnya lebih besar dari positif, maka hasilnya negatif. Jadi gitu ya. Oke, untuk soal yang keempat ini 4 dikurang min 8. Nah, karena negatif bertemu negatif, maka nilainya positif. Jadi soalnya 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Oke, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang perkalian pada bilangan bulat. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika positif bertemu negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian jika negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Nah, jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Nah, yang terakhir, jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Oke, di sini sudah ada 4 soal. Soal yang pertama 4 dikali min 2, soal yang kedua min 4 dikali 2, soal yang ketiga 4 dikali 2, dan soal yang keempat min 4 dikali min 2. Untuk soal yang pertama itu sesuai dengan ketentuan yang pertama. Nah, di sini ada 4 dikali min 2, berarti positif dikali negatif. Kita lihat pada ketentuannya, karena positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya itu adalah negatif. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Karena positif dikali negatif, maka hasilnya min 8. Soal yang kedua, min 4 dikali 2, maaf, min 4 kali 2 ya. Sesuai ketentuannya, kalau negatif dikalikan positif maka hasilnya negatif, berarti min 4 dikali 2 sama dengan min 8. Untuk soal yang ketiga 4 dikali 2, nah ini positif dikali positif, maka hasilnya positif ya, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Untuk soal yang keempat, di sini min 4 dikali min 2. Nah, karena di sini negatif dikali negatif, maka hasilnya positif sesuai dengan ketentuan yang di atas. Berarti min 4 dikali min 2 sama dengan 8 ya. Berarti sudah selesai yang perkalian ini. Kemudian kita masuk pada misalnya nih, ada contoh kasus kalau misalnya di sini ada 3 bilangan negatif yang dikalikan. Yang pertama min 4, kemudian yang kedua min 2, yang ketiga min 3. Nah, di sini cara mengerjakannya, yang pertama itu kita kerjakan satu-satu. Di sini kita kerjakan min 4, kita kalikan dulu dengan min 2. Nah, karena kita tahu di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, berarti di sini hasilnya positif 8. Kemudian baru kita kalikan dengan min 3. Nah, 8 dikali min 3 itu sama artinya dengan positif kita kalikan dengan negatif, berarti hasilnya negatif ya. 8 kali min 3 berarti hasilnya negatif 24. Oke, selanjutnya
materi kita tentang pembagian. Nah, pada materi pembagian ini juga memiliki ketentuan. Yang pertama, jika positif kita bagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Jika negatif kita bagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Jika positif kita bagi dengan positif, maka hasilnya positif. Dan jika negatif kita bagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Nah, di sini sudah ada 4 soal. Yang pertama 8 dibagi min 4. Nah, di sini kita tahu bahwa positif dibagikan dengan negatif, maka hasilnya negatif. Berarti 8 dibagi min 4 sama dengan min 2. Oke, soal yang kedua. Min 8 dibagi dengan 4. Nah, di sini ketentuannya negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Berarti min 8 dibagi 4 sama dengan min 2. Soal yang ketiga. Nah, di sini ada 8 dibagi 4. Nah, karena di sini kita lihat ketentuannya positif dibagi positif, berarti hasilnya positif. Maka 8 dibagi 4 sama dengan positif 2. Kemudian soal yang keempat, min 8 dibagi min 4. Nah, di sini sesuai dengan ketentuannya negatif dibagi negatif maka hasilnya positif. Berarti min 8 kita bagikan dengan min 4 maka hasilnya adalah positif 2. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang operasi pada bilangan bulat, mungkin kita bisa mengerjakan ataupun menyelesaikan berbagai macam soal, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada operasi bilangan bulat. Mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.